Nanti langsung ngaji dari sholawat langsung. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat ke Bapak Mamat. Mana cakepnya Ibu? Cakep, itu malah bapak-bapak yang jawab semangat. Ini ibu-ibunya belum pada sarapan Pak, kasihan. Ini saya ngarang dari jam 10 malam, ibu-ibu diem aja. Diulangi lagi ya. Beli tomat ke Bapak Mamat. Nah gitu dong. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa qadul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama membaca kalimah thayyibah, mudah-mudahan menambah keberkahan acara kita di pagi hari ini. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini
La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah, la maqluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Marilah ibu-ibu sebelum ke kajian inti kita sama-sama membaca sholawat syifa, sholawat busyro, sholawat maria, lalu sholawat munjiat. Kita khususkan bagi jamaah dan para donatur masjid, apa namanya ini? Hidayatul Ummah. Mudah-mudahan para donatur yang ahli sedekah, baik sedekah secara materi, tenaga, pikiran, apapun yang diberikan untuk kemakmuran, untuk pembangunan masjid ini, kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir batin, sehat jasmani rohani, dan diberikan kemudahan di setiap urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan barokah sholawat syifa, sholawat busro, senantiasa Allah berikan karunia kebahagiaan lahir batin, selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
disetel saja judulnya sholawat syifa atau sholawat tibil umum, lalu sholawat busro, sholawat aliyah, satu lagi tambah sholawat mundial. Apa sholawat mundial tidak? Yuk kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kuntina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Karena hidangan sudah disediakan, silahkan dicicip ya Bu ya, biar tidak ngantuk. Sungguh Masya Allah kebaikan Allah. Baru duduk sudah dikasih kue, baru duduk sudah dikasih minum. Cuma mohon maaf ibu-ibu minumnya air putih saja, kalau saya ada dua macam. Kalau mau nanti saling mencicipi aja satu teguk ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Imam selaku Ibu Ketua Taklim, juga para pengurus dan ibu-ibu jamaah semuanya yang alhamdulillah masih segar bugar semuanya, masih sehat, tambah glowing, tambah langsing. Beda dengan yang ngomong 1 tahun tidak ketemu makin tampak awet muda. Alhamdulillah. Insya Allah ibu-ibu semuanya selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, dan insya Allah semuanya senantiasa Allah limpahkan kesehatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohaninya, sehat juga dompetnya. Dompetnya masih aman? Alhamdulillah. Katanya dompetnya tebal, entah isinya apa ya, entah surat cicilan, entah kartu yang gak ada isinya, pokoknya tebal saja. Yang penting cukup ya Bu. Rezeki itu tidak usah banyak, yang penting cukup dan mudah dipakai ibadah. Kalau rezekinya berkah, gampang aja diberikan di dalam kebaikan. Itulah rezeki yang sesungguhnya yang akan menjadi tabungan akhirat kita kelak, insya Allah. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha
di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Cuaca alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan secerah hati kita, secerah rezeki kita. Padahal tadi pagi mendung. Kata Ibu Ketua juga, kata Umi, mudah-mudahan enggak hujan ya. Di sini udah mendung. Amin kata saya. Kalau mendung ya tinggal perlahan lagi dan nanti ya. Ternyata Allah menghendaki saya harus bersilaturahmi dan alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Pas datang, pas ada bingkisan, pas datang, pas ada kue. Berarti kita harus banyak-banyak silaturahmi biar rezeki kita banyak. Amin ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ummah kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Harus makin semangat karena sudah Allah berikan kesempatan bertemu dengan tahun 2023. Alhamdulillah. Nikmat tidak Ibu, masih diberi sehat? Nikmat. Masih bisa berkumpul dengan keluarga? Nikmat tidak? Nikmat. Dan itu rezeki. Masih punya suami yang sayang kepada kita, yang tanggung jawab. Rezeki bukan? Rezeki punya anak-anak sehat, baik, nurut. Rezeki bukan? Rezeki bisa ngaji, bisa bersilaturahmi, duduk di masjid yang kita cintai ini. Rezeki atau bukan? Rezeki. Alhamdulillah, banyak berjuta-juta kebaikan dari Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang ahli syukur, karena orang yang ahli syukur dijamin hidupnya akan makmur, makmur lahirnya, makmur batinnya, berlimpah pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebih 1 mingguan lagi hari Senin pekan depan, berarti apa, 1 minggu tanggal 23 Januari kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan Rasulullah memberikan kepada kita agar memperbanyak doa selama bulan Rajab, yang salah satu dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu doa Rajab. Kita sama-sama baca, mudah-mudahan ibu bisa mengamalkannya untuk menambah berkah, agar selama hidup di dunia selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam pertolongan Allah, selalu dilimpahi rahmat dan berkah Allah. Kenapa kita butuh pertolongan Allah? Kita itu lemah. Betul apa betul Bu? Boro-boro bisa bergerak, boro-boro bisa melakukan apapun. Napas yang keluar masuk saja ini diberikan oleh siapa? Allah, amanah dari Allah. Jadi kita memang selama hidup di dunia butuh pertolongan Allah, butuh bimbingan Allah, karena kalau tidak dibimbing, naudzubillah, takut kita salah langkah. Kalau sudah salah langkah, naudzubillah, celakanya tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Butuh rahmat dan berkah Allah, makanya diantaranya dengan memperbanyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
ighfir lana dzunubana. Ikutin dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunub. Alah pinter kata ibu Bana, padahal akhirnya Ajabana. Coba ulang lagi biar hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunub. Aduh pinter memang ibu-ibu ini ya, meskipun hanya bana lumayan daripada tidak sama sekali. Artinya ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alah pinter ibu, Ramadan katanya. Ayo satu kali lagi. Ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dari Arabnya Bu, semangat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunub. Artinya ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hafal ibu? Hafal tidak? Hafal dong, alhamdulillah. Coba baca bareng-bareng. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Paling hafal kalau doa itu. Apalagi di depan sudah ada tahu ya Bu ya. Sok silahkan lanjutkan, udah doa makan. Yang penting jangan ngantuk ngajinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab berbagai macam kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan dalam salah satu keterangan, satu kebaikan yang dikerjakan di bulan Rajab dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi berbahagialah, bersyukurlah
ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang Allah muliakan, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan dipisahkan. Yang 1 bulan inilah yang dimaksud bulan Rajab. Bahkan kita sebut bulan Rajab adalah gerbang menuju bulan paling istimewa, yakni bulan Ramadan. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rajaba syahrullah, wa inna sya'bana syahri, wa inna ramadana syahra ummati. Sabda Rasul bahwasanya bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Karena Rajab bulannya Allah dan bulan yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka seyogianya kita mempersiapkan dari sekarang untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi diantaranya dengan memperbanyak berdoa, minta keberkahan dari Allah selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khairi, tambah-tambahnya kebaikan. Kalau berkah dalam rumah tangganya adem, ayem, tentrem, jarang ribut, jarang berantem, itu berarti namanya rumah tangganya barokah. Bukan berarti tidak pernah ribut, karena namanya rumah tangga ada bumbunya, ya Bu ya. Kalau masak saja nggak ada bumbu nggak enak ya Bu RT ya. Bu RT kan chef. Nah, berarti kalau masak harus enak, dan diantara yang membuat enak masakan adalah kesempurnaan meracik bumbu-bumbu. Dalam rumah tangga pun seperti itu, dalam pertemanan pun seperti itu. Jadi kalau pertemanan lurus saja nggak ada seleknya, nggak asyik, ya Bu ya. Sesekali adalah marahannya sedikit, jangan banyak-banyak, tapi jangan lama-lama. Sama halnya dengan pasangan, adanya cekcok sedikit, adanya ribut sedikit, itu anggap saja roikonya, masakoknya, ya Bu ya, bumbu penyedap rumah tangganya. Tapi jangan keseringan. Kalau keseringan tidak bagus, tidak sehat. Betul tidak Ibu? Minta barokah sama Allah. Kalau keluarga barokah, alhamdulillah, selalu dimudahkan dalam kebaikan. Suami istri saling mengingatkan sholat, suami istri selalu ngajak kebaikan. Bapaknya belum mau ke masjid, sama istrinya diajak. Ayah Beb, sudah mau ada nih, ayo ke masjid Beb. Kata suaminya, bentar dulu mah, papa capek, ayo mendingan capek di dunia Beb daripada capek di akhirat. Nah, jadi kalau dengan lemah lembut ajakannya, pasti sekeras apapun suaminya akan luluh. Jangan kayak memerintah, kayak tentara, cepatlah ke masjid, di rumah terus, awak pusing liatnya. Nah, nanti suaminya malah tambah nyenyak tidurnya ya. Pokoknya tugas seorang istri bagaimana caranya agar rumah tangga, rumah penuh barokah, harus saling bersinergi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah akan terbentuklah keluarga yang penuh berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki barokah yang bagaimana? Rezeki barokah ya rezeki yang gampang dan mudah dipakai ibadah. Contoh nih, ada pembangunan masjid di Dayatul Ummah, kata yang suka pengumuman, contoh siapa yang mau infak, itu Allah ketuk hatinya dimudahkan untuk berinfak. Alhamdulillah, berarti rezeki kita termasuk rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu dicatat ya ibu-ibu semuanya,
kita berinfak, mengeluarkan harta dalam kebaikan, sesungguhnya itu bukan termasuk pengeluaran. Awas, bukan pengeluaran, tapi justru harta yang kita titipkan untuk pembangunan agama Allah, untuk pembangunan sarana ibadah, masjid atau TPI, maka infak tersebut adalah dana abadi. Kalau yang dimakan, contoh, ibu jajan nih bakso gobios, tahu ibu bakso gobios? Nah, nggak tahu, astagfirullahaladzim, belum tahu memaderen ajaklah sekali-kali. Udah makan gobios ternyata habis uangnya, ya udah, yang udah dimakan dibuang lagi sudah. Beli pakaian di Nagoya Hill gamis syari yang terbaru yang harganya 1.900.000. Satu kali pakai bahagia, dua kali bahagia, udah ketiga bosan, keluar lagi model baru, sudah segitu saja. Tapi kalau harta kita yang diinfakkan untuk pembangunan agama Allah, untuk pembangunan sarana ibadah, bangunan masjid atau TPI, itulah harta yang abadi yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Contoh ini keramik nih yang dipijak oleh kita yang ngaji, malaikat mengaminkan dan pahalanya akan senantiasa mengalir kepada yang berinfaknya. Jadi rugi kalau ada kesempatan berbuat kebaikan kita tidak ikut andil di dalamnya. Betul tidak Bu? Betul. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya di sini, kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Karena dijamin dari zaman bahulanya, dari zaman Fir'aunnya, orang yang ahli sedekah dijamin tidak akan bangkrut. Fir'aun, ibu tahu Fir'aun? Kenalan di mana? Di Al-Quran, betul. Fir'aun itu kan raja yang sangat sombong, bahkan saking sombongnya dia mengaku jadi Tuhan. Kenapa dia kaya? Kenapa kerajaannya luar biasa? Hartanya di mana-mana. Di antara tim suksesnya Fir'aun membangun kerajaan yang sejahtera, rakyatnya terjamin sejahtera kehidupannya. Fir'aun itu rajin sedekah, rajin menolong orang. Fir'aun tidak mau tidur kalau rakyatnya belum makan, belum kenyang alias masih kelaparan. Nah itulah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita meminta kepada Allah, mau memasuki bulan Rajab yang mulia, kita semoga sehat walafiat dan bisa memuliakan bulan Rajab sebagaimana mestinya. Tadi yang pertama perbanyak apa Bu? Berdoa. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu jangan hanya minta harta saja. Ya Allah kasihlah saya uang, ya Allah. Nggak salah, betul juga. Cuma harus ada peningkatannya. Minta sama Allah itu minta sehat buat ibadah, ya Bu. Minta istiqomah sholat tepat waktu, minta rezeki buat bisa bersedekah, minta kuat agar bisa selalu berbuat kebaikan. Itu harus tingkat doa kita, jangan melulu tentang uang terus doa itu, ya Bu. Jadi harus naik kelas, minta berdoa sama Allahnya, minta istiqomah sholat awal waktu, minta jadi ahli sedekah, minta anak-anak sehat, taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Masalah rezeki, masalah uang, kalau kita masih hidup sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Selama kita hidup, yakin rezeki Allah sudah tanggung jawab. Yang harus kita khawatirkan, takut kita bertambah umur tapi amal ibadah kita tidak bertambah. Yang kedua, ketika memasuki bulan Rajab, perbanyak istighfar. Karena Rajab disebutnya bulan taubat. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Dosa
apa yang paling banyak? Coba apa di antaranya? Ngambek ke suami itu termasuk dosa loh. Apalagi manyun kepada suami, buka aurat, apalagi apa? Melawan kepada suami, nah itu jelas. Terus apalagi? Yang paling sering kaum emak-emak gibah GHEBAH alias ghibah. Biasanya itulah dosa, disebutnya dosa manis, dosa yang tidak terasa. Ngomongin orang, ngomongin kesalahan orang lain. Jadi ketika masuk Rajab harus banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dosa kita sudah membunuh, dosa kita sudah berkarat di dalam hati, na'udzubillah, takutnya hidayah Allah susah masuk ke dalam hati kita. Jadi ketika ada kebenaran-kebenaran susah masuk ke dalam hati kita, jangan menyalahkan orang lain. Bisa jadi dosa kita sudah terlalu banyak, hati kita sudah mengeras, sehingga cahaya Allah susah masuk kepada kita karena tertutupi dosa. Makanya ibu-ibu kalau merasa banyak dosa pada suami ini, setiap mau tidur saling maaf-maafan. Jangan saling maaf-maafan itu hanya lebaran saja ya. Apalagi pada suami mau tidur itu salim, suka enggak? Salim-saliman dulu, minta maaf, ayang beb maafin saya ya, tadi siang saya melawan. Ayang beb maafin saya ya, tadi siang saya cemberut, saya ngambek-ngambekan. Nah tadi suami makin sayang. Dijamin kalau istrinya nurut, dijamin istrinya sebesar apapun kesalahannya, kalau mau menurunkan egonya minta maaf ketika mau tidur, suami akan tambah sayang. Coba aja tanya di luar, ada suami ibu kan di luar? Nanti suami tambah sayang, nambahin uang belanjanya. Yang tadinya seminggu dikasih 20 juta ditambah 20 juta 50 ribu. Alhamdulillah. Jangan ketawa ibu, amin gitu. Ucapan adalah doa, jangan kita mana mungkin. Ya, kita mah berhayal aja pelit, apalagi aslinya ya bu. Gak apa-apa, ucapan adalah doa. Siapa tahu memang iya. Pas ibu mengaminkan, pas ibu ngomong malaikat mengaminkan, diijabah. Ibu nanti setiap minggunya dikasih belanja sama suami 20 juta 50 ribu. Tapi ingat, kalau uang belanjanya sudah bertambah, jangan lupa kepada pengajian. Jangan gara-gara uang banyak uang shopping aja kena goyang, ngajinya lupa. Boleh shopping ke waktu-waktu, tapi ingat, kewajiban utama kita hidup di dunia adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya tidak semata-mata Allah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah. Banyak sekali dosa kita, banyak sekali kesalahan kita. Jadi mari kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat oleh kita semua, istighfar adalah jalan kita dimudahkan dalam setiap urusan. Saya mau bertanya, ibu-ibu punya masalah enggak? Ketahuan banyak katanya. Apa aja masalahnya? Gak bisa diungkapkan, Rudi malu katanya. Masalah hutang, masalah dengan tetangga, masalah dengan suami, masalah dengan partner kerja, masalah dengan ada pokoknya namanya hidup ya bu ya. Dan kita harus sadari memang hidup tempatnya ujian, tempatnya masalah dan ujian. Allah sengaja
ujian, minta kesabaran, minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu nih, ada amalan yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amalan ini sebisa mungkin setiap hari dibaca minimal sedikitnya 100 kali, yaitu bacaan hauqolah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. La haula wala quwwata, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya, tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Jadi ibu bila sedang merasakan kepahitan hidup, kesempitan, kesedihan, ujian yang berat, cepat bersimpu di hadapan Allah, perbanyak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa mengurai masalah kita seberat apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minimal ibu resep hidup agar selalu dimudahkan urusan kita oleh Allah, minimal baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari. Itu minimal. Lebih banyak lebih bagus lagi. Dan dengan la haula wala quwwata nanti kita akan dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan dalam kebaikan. Contoh, kalau kita sudah istiqomah baca la haula wala quwwata illa billahil azim, biasanya ke suami melawan terus, nanti dengan sendirinya Allah melembutkan hati kita. Kita jadi taat ke suami, kita jadi nurut ke suami, tentunya dalam syariat Islam, nurutnya dalam kebaikan. Yang mungkin tadinya belum istiqomah untuk aurat, dengan bacaan la haula wala quwwata, nanti dengan sendirinya Allah ketuk hati kita dengan hidayah, mau hijrah, mau memakai tutup kepala atau penutup aurat. Karena kan membuka aurat juga itu termasuk hukumnya dosa besar. Dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil azim, yang tadinya rezekinya sempit pasti Allah mudahkan. Kenapa? Kalau orang hidupnya sibuk dengan zikir, maka Allah akan menjamin kemudahan-kemudahan di setiap urusannya. Mana dalilnya? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, zikirlah kalian semua kepadaku, adzkurkum, maka niscaya aku akan memberimu rahmat. Rahmat itu pertolongan. Allah tidak akan mendiamkan hambanya yang selama hidupnya sibuk dengan zikir. Pasti akan selalu Allah tolong, pasti akan selalu Allah mudahkan. Washkuruli wala takfurun, firman Allah, dan bersyukurlah kalian semua. Dengan zikir itu termasuk kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Wala takfurun, kata Allah, kalian jangan sampai kufur nikmat, karena paling rugi orang yang hidupnya kufur nikmat. Kufur nikmat itu bagaimana? Tidak tahu berterima kasih. Bukan hanya kepada Allah, kepada sesama manusia. Jadi berterima kasih itu kita bersyukur kepada Allah, kepada manusia yang jadi jalan kita mendapatkan rezeki pun harus berterima kasih. Karena dalam salah satu keterangan, belum di
Sebut orang yang ahli syukur bila dia belum tahu berterima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih kepada sesama manusia, dan kita menjadi hamba Allah yang harus syukur kepada Allah agar hidup kita senantiasa dilimpahi berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sementara, betul tidak Bu? Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara, bahagia sementara, sedih juga sementara, lapang sementara, sempit sementara. Pokoknya selama kita hidup di dunia pasti semuanya sementara. Yang abadi itu, yang selama-lamanya itu akhirat. Jadi kita sekarang di dunia sedang menanam benih-benih kebahagiaan abadi. Ibu dari rumah mau ngaji ke sini sedang memperjuangkan ingin mendapatkan bahagia yang abadi, yaitu bahagia yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kita perjuangkan. Untuk kebahagiaan dunia saja kita perjuangkan, betul tidak Bu? Contoh ibu jualan, sarapan dari pagi dari malam harus bangun karena mempersiapkan apa-apanya untuk dijual pagi hari. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan dunia. Kita harus berjuang, kita harus ada pengorbanan, apalagi untuk keuntungan akhirat. Wajar jam segini enaknya rebahan nih di rumah jam 10, mana panas kata ibu, mana pegel, mana mau makan tahu malu lagi ngaji. Ini lagi perjuangan untuk mendapat kenikmatan abadi, yaitu kenikmatan di akhirat, mendapat surganya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Inti dari pengajian di pagi hari ini, kita harus menambah lagi ketakwaan kepada Allah dengan menumbuhkan rasa syukur, mau dipertemukan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Dua amalan di antara, sebenarnya banyak amalannya, di antara amalan untuk memuliakan bulan Rajab, yang pertama banyak berdoa. Doa minta berkah, doa minta rahmat, doa minta dibimbing selamanya oleh Allah. Yang kedua, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Karena dijamin orang yang hidupnya sibuk dengan memperbanyak istighfar akan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus yang ketiga, jangan lupa perbanyak sholawat. Ya Bu, di antara dukungan kita sebagai seorang istri kepada suami yang sedang berjuang mencari nafkah, istri jangan diam saja di rumah, tapi diamnya jadikan berkah Allah, jadikan pembuka pertolongan untuk keberkahan keluarga, yakni dengan memperbanyak sholawat. Ibu lagi kerja ngepel, sholawat. Ibu lagi nyuci, sholawat. Ibu lagi nyetrika, sholawat. Ibu lagi duduk nonton TV pun sholawat. Jangan pernah mengosongkan satu detik pun dari mengingat Allah. Sholawatnya yang mana? Terserah ibu-ibu sholawatnya suka yang mana. Mau yang tadi tibil kulur silahkan, mau sholawat busro silahkan, mau sholawat nariyah mundiah silahkan, atau yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril silahkan. Ya Bu ya, insya Allah orang yang hidupnya sibuk dengan bersholawat beda, akan senantiasa diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ingin tenang, ingin senang. Ingin tenang, ingin senang. Tenang ya Bu ya. Karena yang senang belum tentu tenang, tapi kalau sudah Allah kasih tenang pasti senang. Di antara kunci mendapat ketenangan yaitu dzikir, dan dzikir yang paling Allah sukai baca Al-Quran dan sholawat. Kenapa sholawat? Karena dengan bersolawat dua nama agung disebutkan, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah ibu kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali sebelum ditutup dengan doa. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah
minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah. Lanjutkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasiyah wa antarzuqana al-amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di pagi hari ini diterima oleh Allah menjadi amal soleh, dan insya Allah ilmu yang kita kaji di pagi hari ini pun berkah dan manfaat, sehingga kehidupan kita bertambah lebih cinta lagi kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Insya Allah menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat kita beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dengan berkumpulnya kita pada pagi ini, mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil dan